Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Desi Resmayani. Kali ini saya akan berbagi tips mengenai bagaimana cara menghindari kejahatan hipnotis. Besar dari Anda mengatakan bahwa hipnotis itu adalah ilmu sihir, ilmu klinik atau ilmu hitam yang menakutkan. Tapi sejatinya tidak. Kenapa saya bisa bilang tidak? Saya akan meluruskan pemahaman Anda tentang hipnotis. Sebenarnya hipnotis itu apa? Nah, hipnotis itu adalah pelaku, orang yang melakukan hipnosis. Seperti saya ini adalah seorang hipnotis. Sedangkan ilmunya hipnotis itu adalah hipnosis. Jadi hipnotis itu orang yang melakukan hipnosis. Nah, gitu. Jadi hipnosis itu apa? Nah, hipnosis ini ada pemahaman bahwa pemikiran manusia itu ada dua. Pikiran manusia ada dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar inilah yang digunakan orang untuk melakukan kejahatan atau untuk melakukan terapi-terapi lainnya. Nah, jadi hipnosis itu adalah seni komunikasi yang mana dengan berkomunikasi tadi bisa membuka pintu bawah sadar seseorang. Karena ketika orang sudah berada dalam kondisi hipnosis atau kondisi di bawah sadar atau kondisi alpha theta, itu sangat mudah tersugesti dan ikut apapun yang kita katakan seperti itu. Jadi hipnosis itu adalah bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana caranya kita membuka pintu bawah sadar seseorang sehingga orang itu mudah tersugesti. Seperti itu. Sudah paham? Tidak semua orang menggunakan ilmu hipnosis itu untuk yang benar, yang baik-baik atau untuk terapi. Tapi ada yang disalahgunakan, yaitu digunakan untuk kejahatan. Pernah dengar cerita ketika orang ditepuk, terus nurut, dihipnotis, terus melakukan apapun yang diperintahkan. Pernah dengar itu? Ya, seperti ini prosesnya. Jadi ketika Anda dalam kondisi melamun, sedih atau apa, Anda menunduk. Nah, tiba-tiba Anda ditepuk dan Anda terkejut. Nah, kondisi saat Anda terkejut itu 2 detiknya itu pintu bawah sadar Anda terbuka dan sugesti apapun akan masuk di situ. Nah, makanya hati-hatilah Anda jangan mudah terkejut. Nah, gitu. Pas datang ada tiba-tiba ada orang menepuk, Mbak, di situ ada perampok, Mbak. Tolongin dia dong, Mbak. Sini tas Mbak biar saya pegangin. Mbak pergi ke sana. Si mbaknya tadi enggak pikir panjang itu karena terkejut dan diperintahkan. Jadi terkejut diperintahkan disuruh pergi ke sana dan pasnya disuruh kasih. Ya udah dikasihnya dan dia pergi. Ketika mbaknya berlari baru dia sadar. Kalau dia tadi diperintah untuk pergi ke sana dan dia tidak sadar kalau terbaru dia teriak saya dihipnotis, padahal dia sendiri tidak sadar. Jadi Mbak Des, jadi gimana caranya agar terhindar dari kejahatan hipnotis? Jadi pertama yang perlu Anda ingat adalah Anda adalah pemegang kendali atas diri Anda. Anda adalah pemegang kendali atas diri Anda. Anda tidak akan mudah terhipnosis oleh siapapun jika Anda tidak menginginkan itu. Anda tidak mengizinkan itu. Dan kondisi hipnosis tidak akan terjadi jika Anda tidak mengizinkan. Jadi harus ada kesepakatan antara penghipnotis dan orang yang dihipnotis seperti itu. Yang kedua adalah Anda harus waspada. Jadi usahakan Anda harus sadar. Ketika Anda berada di mana-mana, Anda harus sadar. Sadar Anda sedang duduk, sadar Anda sedang memegang HP, sadar Anda sedang membawa tas, sadar Anda sedang membaca buku atau apa. Pokoknya Anda kondisinya sedang sadar. Jangan melamun. Jangan ketika Anda keluar dari rumah Anda kondisinya sedang melamun, Anda sedang sedih, Anda sedang panik. Nah, itu adalah sasaran empuk dari pelaku kejahatan.
tidak tertipu dengan penampilan orang lain, tidak tertipu dengan penampilan orang lain. Orang pelaku kejahatan itu tampilannya rapi loh, tidak nampak seperti orang jahat. Dia tampak seperti orang baik-baik. Jadi jangan tertipu sama penampilan. Ya, seperti itu. Jadi kita harus waspada, dan ketika berbicara dengan orang asing gunakan akal. Logika dipakai, jangan hanyut dengan apa yang dibicarakannya. Jadi gunakan akal, menggunakan logika ketika bicara dengan orang asing, atau perlu Anda hindari saja. Yang ketiga, Anda harus tampil percaya diri. Jadi ketika Anda berjalan keluar, Anda harus tampil percaya diri. Badan Anda tegap, mata Anda tegap, terus Anda lakukan eye contact, Anda pandang tatap matanya. Jadi seperti ketika Anda kondisinya penuh dengan percaya diri, orang pelaku kejahatan melihat, oh ini kayaknya tidak bisa gitu. Tapi ketika Anda kondisi Anda menunduk, Anda lemah, Anda sedih, apalagi Anda menamun, ya udah jadi sasaran empuk deh. Yang terakhir adalah berdoa. Jadi Anda meminta pertolongan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, minta dimudahkan, dilancarkan dalam perjalanan, sehingga ketika Anda diawali dengan doa, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar, dengan mudah. Dan ingat, saya ulangi ya, pertama, Anda harus ingat, Anda adalah pemegang kendali atas diri Anda. Anda tidak akan mudah terhipnosis jika Anda tidak menginginkannya. Yang kedua, Anda harus waspada, Anda harus sadar Anda sedang apa, Anda sedang membawa apa, Anda sedang lagi apa, Anda harus sadar. Jangan melamun, jangan sedih, jangan lagi panik kalau keluar. Itu jadi sasaran empuk pelaku kejahatan. Yang ketiga, Anda jangan tertipu sama penampilan orang lain, karena itu bisa saja menipu. Keempat, Anda harus percaya diri, berjalan dengan percaya diri, dengan tegap, dan ketika komunikasi sama orang, pandang matanya. Yang terakhir, Anda berdoa. Jangan lupa berdoa setiap mau pergi ke mana. Saya cukup sekian sharing dari saya. Jika Anda merasa sharing saya ini bermanfaat, silahkan Anda subscribe, Anda like, Anda share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda update dengan video-video terbaru dari saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.